Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang selisih rataan dan distribusi KHI kuadrat. Baik, yang pertama pendahuluan. Statistik inferensial, konsep dan konteks. Statistik inferensial berperan penting dalam menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Berbeda dengan statistika deskriptif yang hanya merangkum data. Statistika inferensial memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti empiris. Yang pertama, statistika deskriptif merangkum dan menggambarkan data seperti mean, median, modus, standar deviasi. Yang kedua, statistika inferensial membuat generalisasi dan pengujian hipotesis terhadap populasi. Yang ketiga, statistik parametrik mengasumsikan distribusi normal seperti uji atau ANOVA. Yang keempat, statistik non parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi seperti KHI kuadrat atau Mann-Whitney. Baik, selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan selisih rataan dan bagaimana cara menghitungnya? Apa asumsi yang harus dipenuhi dalam uji independen? Bagaimana prosedur pengujian hipotesis selisih rataan dan KHI kuadrat? Bagaimana cara menginterpretasikan hasil uji distribusi KHI kuadrat? Tujuan menjelaskan konsep, asumsi, prosedur pengujian, dan interpretasi hasil uji statistik. Berikutnya, selisih rataan uji T independen. Pengertian dan konteks uji T2 sampel independen. Uji T independen adalah metode statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata mean dari dua kelompok yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok tersebut. Uji ini ditetapkan pada variabel terkait yang bersifat numerik atau skala, interval, atau rasio. Sementara variabel bebas bersifat kategorik dengan dua kelompok terpisah. Contoh, membandingkan nilai ujian siswa yang diajar dengan metode diskusi versus metode ceramah. Berikutnya, asumsi pengujian uji T independen. Syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji. Uji T independen memerlukan beberapa asumsi penting agar hasil pengujian valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Skala pengukuran variabel terikat numerik atau interval rasio, variabel bebas kategorik. Independensi sampel. Kedua kelompok tidak saling berhubungan. Normalitas data diuji dengan Shorpio-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Homogenitas varians diuji dengan uji Levin pi lebih besar dari 0,5. Ukuran sampel memadai untuk mendukung validitas pengujian.
Perkenalkan, saya Raditya Rizky Maulidin dengan NIM 1124 10043. TV. Oke. Penduga interval selisih dua rata-rata. Rumus interval kepercayaan berdasarkan kondisi varian. 1 sama dengan 2100. Kasus 1, SP kuadrat sama dengan jumlah dari N1 dikurangi 1 kali S 1 kuadrat ditambah N 2 dikurangi 1 kali S2 kuadrat, kemudian dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Rumusan interval kepercayaan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus T alfa per 2 dengan derajat bebas DF dikalikan SP dikalikan akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kasus 2, varian berbeda weight. Derajat bebas sama dengan kuadrat dari S 1 kuadrat per N1 ditambah S 2 kuadrat per N2 dibagi jumlah dari S1 kuadrat per N1 kuadrat per N. N1 dikurangi 1 ditambah S2 kuadrat per N2 kuadrat. Kuadrat per N2 dikurangi 1. Rumus interval kepercayaan X bar 1 dikurangi X bar 2 plus minus alfa per 2 dengan derajat bebas DF dikalikan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Uji Levens digunakan untuk menentukan kasus sesuai prosedur sistematis pengujian hipotesis uji T independen. Merumuskan rata-rata populasi sama dengan rata-rata populasi 2. Hipotesis alternatif rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. Rata-rata populasi 1 lebih besar daripada rata-rata populasi 2. Menetapkan taraf signifikasi A, umumnya A sama dengan 0,05 atau A sama dengan 0,01. Menghitung statistik uji T menggunakan rumus Polet atau Wells. Menentukan nilai kritis T tabel berdasarkan DF dan A yang dipilih. Mengembalikan keputusan tolak H jika T hitung T tabel lalu simpulkan. Contoh soal 1, diskusi vs ceramah, to sample t-test. Data sampel N1 sama dengan 10, X bar 1 sama dengan 82 dan S1 kuadrat sama dengan 16. N2 sama dengan 10, X bar 2 sama dengan 75 dan S2 kuadrat sama dengan 20. Varian gabungan SP kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. SP kuadrat sama dengan 18. Statistik uji T hitung sama dengan 3,674. T tabel sama dengan 1,734. 3,674 lebih besar daripada 1,734. Kesimpulan, tolak H0 metode diskusi menghasilkan nilai rata-rata yang lebih tinggi secara signifikan dibanding metode ceramah. Contoh soal 2, selang kepercayaan 95%. Interval kepercayaan. Hasil estimasi
1,813 dibagi 12,87 dengan tingkat kepercayaan 95%. Makna interval selisih rata-rata berada antara 1,813 dengan 12,187 dengan keyakinan 95%. Kesimpulan, internal tidak memuat nol perbedaan rata-rata signifikan. Metode diskusi lebih tinggi. Distribusi KHI kuadrat, analisis non parametrik untuk data kategorik dalam statistik dan probabilitas. Wabarakatuh. Pengertian dan karakteristik distribusi KHI darurat. Distribusi non parametrik untuk analisis data kategorik. Alat analisis non parametrik untuk data kategorik dan frekuensi. Nilai X2 selalu lebih besar dari 0, tidak pernah bernilai negatif. Distribusi asimetris ke kanan dalam kurung right skewed mendekati normal saat DF besar. Fungsi utama uji KHI darurat KHI kuadrat. 3 jenis utama dan kegunaan dalam analisis data kategorik. Uji kesesuaian, menguji apakah distribusi sampel sesuai dengan distribusi teoritis yang diharapkan. Uji independensi, menguji apakah dua variabel kategori saling bebas atau terdapat hubungan signifikan. Uji homogenitas, menguji apakah dua atau lebih populasi memiliki distribusi yang sama untuk suatu variabel. Prosedur pengujian uji KHI kuadrat, langkah-langkah dan rumus dasar uji X2. G kuadrat sama dengan sigma dari ke dalam kurung OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Derajat kebebasan sampel tunggal DF sama dengan K1. Derajat kebebasan tabel kontingensi. Prosedur pengujian uji KHI kuadrat, langkah-langkah dan rumus uji dan dasar uji X2. G kuadrat sama dengan sigma dari dalam kurung OI dikurangi EI kuadrat dibagi EI. Derajat kebebasan sampel tunggal DF sama dengan K sampai 1 dikurangi 1. Derajat kebebasan tabel kontingensi DF sama dengan R dikurangi 1 dalam kurung K kurangi 1. Syarat frekuensi harapan EI lebih besar dari 5 untuk setiap sel. Jika ada EI kurang dari 5, kategori perlu digabungkan. Sekarang mari kita bahas penerapan distribusi Q kuadrat pada contoh soal 1, yaitu uji kesesuaian. Dari 60 transaksi, laptop merek A terjual 25 unit, merek B terjual 15 unit, dan merek C 20 unit. Frekuensi harapan untuk tiap merek adalah 20 unit. Hasil setelah hitung dengan rumus X pangkat 2 diperoleh nilai hitung sebesar 2,5. Kesimpulan, nilai hitung 2,5 lebih kecil dari nilai tabel 5,991, sehingga kita gagal tolak hipotesis 0. Artinya kita tidak ada perbedaan preferensi yang signifikan dari konsumen terhadap ketiga merek laptop tersebut. Beralih ke contoh soal 2, kita akan melihat penerapan uji independensi.
Dari data 100 karyawan, kelompok berpendidikan tinggi memiliki 40 orang produktivitas dan 10 tidak produktif. Sementara itu, kelompok pendidikan rendah memiliki 15 orang produktif dan 35 tidak produktif. Hasil nilai X pangkat 2 yang didapatkan adalah 16,67. Kesimpulannya, karena nilai hitung 16,67 jauh lebih besar dari nilai tabel 3,841, maka kita tolak hipotesis 0. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat produktivitas kerjanya. Oke, untuk kesimpulan kelompok 6 kali ini adalah ringkasan materi, selisih rataan dan distribusi Q kuadrat. Statistik inferensial berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Uji T independen efektif membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak berhubungan. Validitas uji T sangat bergantung pada pemenuhan asumsi normalitas dan homogenitas varians. Distribusi Q kuadrat fleksibel untuk analisis data kategorik, uji kesesuaian independen, homogenitas, dan yang terakhir adalah pemahaman prosedur dan interpretasi hasil uji statistik sangat krusial dalam penelitian ilmuwan. Oke, untuk saran dari kelompok 6 ini adalah rekomendasi praktis pengujian statistik. Uji asumsi wajib dilakukan sebelum melakukan uji T independen. Gabungkan kategori jika frekuensi harapan EI lebih besar 5 pada uji Q kuadrat. Gunakan software statistik SPSS, R, Python untuk akurasi dan efisiensi. Pastikan ukuran sampel memadai untuk hasil pengujian yang valid. Interpretasikan hasil uji secara kontekstual sesuai tujuan penelitian. Sekian untuk presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.